Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi antar pengungsian sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Mohon maaf karena pertemuan rutin tiap bulannya belum rutin minggu berapa ya, jadi dikondisikan dengan situasi dan keadaan di sekolah. Jadi insya Allah pertemuan ini akan rutin tiap bulan antar pengungsian ini karena tiap bulan kita akan mengevaluasi kegiatan yang nanti ke depannya. Tapi sebelum kita akan berdiskusi dan selain merapat nanti kita tiap bulannya ada silaturahmi yang pada pertemuan pertama ini kita isi dengan dari dalam dulu dari staf pengajar. Ya. Ibu sekalian, karena saat ini kita mulai proses PTS tahap kedua, jadi mohon selalu dibantu berkenaan dengan anak-anak, terutama diusahakan mulai Oktober sudah semuanya pakai seragam, ya kemarin ada yang bebas, terutama seragam merah putih lah. Kalau seragam stok untuk yang batik dan olahraga takut masih belum tersedia, tapi minimal baju seragam merah putih kan itu bisa beli di luar gitu lah. Itu mungkin ibu sebagai penolong dan kita punya waktu 1 jam buat silaturahmi. Marilah kita awali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin kepada Pak dan tim yang akan menyampaikan materi, saya persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharap ridho dan bakti Allah. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan hanya sebatas sehat, tapi juga walafiat. Banyak Bu yang sehat tapi tidak afiat. Sehat yang afiat itu bagaimana Bu? Sehat tapi ada berkahnya, ada nilai kebaikannya yang sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita bukan sebatas sehat tapi juga walafiat, sehat walafiat. Insya Allah pada hari ini kita akan mengadakan sebuah pengajian bulanan. Insya Allah ini istiqomah, mudah-mudahan minta doanya dari ibu dan bapak. Adapun pengajian bulanan perdana, tema yang akan diangkat yaitu pentingnya menjaga silaturahmi yang akan dijelaskan oleh Ustaz Mahmud Solihin. Ibu udah pada pernah mendengar kata-kata silaturahmi? Pentingnya silaturahmi, kalau istilah gaulnya mah urgensinya silaturahmi. Apalagi di dalam sebuah kelompok atau organisasi perlu adanya silaturahmi. Saking pentingnya sampai-sampai Rasul bersabda, man ahaba ayat satolahu birizkihi wa ayat sa'alahu bi'asarihi aliyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan
sampai Rasul memberikan ancaman, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Qati'un, pemutus, yakni qati'ar rahim, yakni pemutus tali silaturahmi. Ini ancaman keras dari Rasul, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Berarti kekal selamanya di neraka, ya. Beda dengan istilah dakhalan nar, masuk neraka. Masih ada tuh harapan keluar dari neraka. Tapi kalau sudah ungkapannya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, pemutus, yakni pemutus silaturahmi. Yang jadi persoalan itu apa itu, Bu? Silaturahmi. Sampai ancamannya la yadkhulul jannata. Bahkan pernah Bu zaman Rasul pernah menjauhi 2 orang sahabat selama 1 bulan. Apakah itu disebut memutus tali silaturahmi? Rasul pernah menjauhi 2 orang sahabat selama 1 bulan. Peda sahabat tidak mau ikut berperang. Kan selama ini, Bu, yang kita pahami silaturahmi itu ajang sama, punya salam-salaman. Insya Allah sama Al-Ustaz Muhammad Sohidi nanti akan dibahas secara mendalam apa itu silaturahmi, apa hikmahnya dan apa manfaatnya. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Al-Ustaz. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Antaranya yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Dan pada hari ini kita masih bisa bermuajahah, berkumpul, bertatap muka dalam kegiatan pengajian bulanan CPR SDP Umum. Mudah-mudahan gerak dan langkah serta niat kita dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan makbulan, amalan sholihah, menjadi bekal buat kita nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan tema pentingnya menjaga silaturahmi, terlebih dahulu mungkin di sini ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah ya. Oke, baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya mengutip salah satu ayat yang tercantum di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail,
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada an-nasi, semua manusia, bahwa Allah menciptakan manusia itu dua jenis. Yang pertama zakar, yang kedua unsa. Yang pertama yaitu jenis kelamin laki-laki, yang kedua jenis kelamin perempuan. Mungkinkah ketika Allah menciptakan manusia ke alam dunia ini, baik laki-laki dan perempuan, apakah secara langsung sudah kenal belum? Begitu lahir seorang laki-laki sudah kenal dengan yang namanya Ibu Ai misalnya? Tidak mungkin. Nah, Allah menciptakan manusia ini dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Bahkan Allah waja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menjadikan kami berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita hidup di Indonesia, posisi wajah orang Indonesia seperti apa, Bu? Bahagia, sedih, senang, susah. Terus ada orang yang hidup di luar negeri, kita katakan orang hidup di Cina, orang hidup di Amerika. Itu kan berbeda-beda, dari postur tubuh, dari postur kulit berbeda-beda. Apakah manusia bisa mengenal pada waktu dilahirkan ke alam dunia? Tentu tidak. Nah, makanya di sini ada kewajiban. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan ketika Allah menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan, Allah menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tiada lain tujuannya lita'arofu, untuk saling mengenal. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita ingin disayangi oleh orang lain harus kenal dulu. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup secara individu. Manusia itu tidak bisa hidup secara sendiri, membutuhkan orang lain. Makanya dalam istilah syariat Islam bahwa manusia itu disebut sebagai makhluk ijtimaiyun, makhluk yang bersosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Nah, makanya ada istilah sekelompok orang, segolongan orang. Bahkan dalam sebuah organisasi berbeda-beda organisasi. Nah, itu adalah merupakan sebuah wadah dari perkumpulan manusia supaya terkumpul sehingga terjalin saling kenal mengenal. Nah, untuk kita mengenal orang lain dan orang lain juga supaya mengenal kepada diri kita, berarti harus ada cara. Apa caranya? Yaitu kita harus menerapkan sikap silaturahmi. Jadi harus ada sikap silaturahmi. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individu, tidak bisa hidup secara sendiri, membutuhkan orang lain. Makanya wajar di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 Allah menegaskan, Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, serta menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Nah, makanya supaya kita kenal dan mengenal orang lain, maka harus ada sebuah kumpulan. Jadi kalau kita perhatikan, kalau di sekolah kan ini namanya CPR. Ini kan ada CPR kelas 1 sampai CPR kelas 6.
Mungkin di sini perkumpulan ibu-ibu ada tidak yang memang ibu tidak mengenal namanya? Ada tidak? Ya? Nah, itu. Nah itulah hikmahnya. Ya. Makanya lita'arofu, saling kenal mengenal supaya tahu. Oh ini wajah Mama Furqon. Oh beliau adalah ketua CPR kelas 5. Oh ini wajahnya Mama Abias. Oh beliau adalah wakil ketua CPR kelas 3 bisa. Nah dengan adanya perkumpulan seperti ini salah satu bentuk bahwa kita lita'arofu sudah melaksanakan dalam istilah menjalin hubungan silaturahmi. Nah lita'arofu kita itu orang itu ngajaran untuk silaturahmi. Nah kira-kira di ibu-ibu ada yang tahu tidak apa itu arti silaturahmi? Biasanya Mama Bokor tuh yang pintar. Apa arti silaturahmi? Menjalin hubungan dengan teman yang lama. Ada teman yang lama ke mantan di SMP. Nah, apa yang dimaksud dengan silaturahmi? Nah, kita perhatikan bahwa pengertian silaturahmi itu sebenarnya adalah bentukan dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab. Nah, ya. Jadi sekali lagi silaturahmi itu adalah bentukan dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab. Apa saja dua kata ini? Yang pertama yaitu kata silah. Apa artinya silah? Silah yaitu sambung atau menyambung atau bisa juga diartikan dengan hubungan. Jadi sekali lagi kata yang pertama yaitu kata silah. Dan yang kedua yaitu kata rahmi yang artinya kerabat atau kasih sayang. Jadi silaturahmi adalah menghubungkan tali kekerabatan atau menghubungkan kasih sayang dengan cara saling berkunjung, terutama terhadap saudara atau anggota keluarga sendiri, bahkan terhadap tetangga atau saudara seiman. Jadi kan sudah jelas ya, kalau misalkan kita punya orang tua, kita berkunjung menengok, itu sudah jelas. Mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga, itu kita sudah jelas. Kita mendoakan kedua orang tua, itu akan merupakan bentuk silaturahmi. Bahkan silaturahmi ini bukan dari aspek keluarga inti saja yang harus kita perhatikan. Bahkan terhadap tetangga, terhadap saudara seiman pun ini perlu kita perhatikan bagaimana cara silaturahmi terhadap tetangga dan terhadap saudara seiman. Biasanya mau SMA saling tetangga. Tetangga masuk SMA. Ada yang disebat tetangga teh kan? Mau disebat tetangga kayak tetangga kori, tetangga caket. Ada yang disebut dengan tetangga baik, tetangga yang jauh. Nah, perkumpulan di sini adalah CPR dari kelas 1, 2 hingga sampai 6. Itu adalah merupakan suatu beda-beda. CPR kelas 1 rumahnya di GJA, CPR kelas 2 rumahnya di TKK, kelas 3 rumahnya di Gading Tutuka. Kira-kira menurut ibu itu tetangga jauh atau tetangga dekat? Tetangga jauh. Nah, karena kita sering silaturahmi dengan cara perkumpulan seperti ini,
akan terasa dekat. Seolah-olah kita itu dekat, walaupun posisi tempat tinggalnya jauh. Nah, bahkan orang yang selalu menjaga silaturahmi, yaitu akan memperoleh banyak peluang dalam berusaha, sehingga dengan sendirinya akan terbuka itu rezeki bagimu. Nah, makanya tadi dijelaskan oleh Ustadz Lukman berkaitan dengan masalah keuntungan silaturahmi. Jadi rezeki itu akan selalu menghampiri kepada kita. Aku mahal pun anu malas, anu punya sifat al-kasaru, tara barang gawe, rezeki na aya moal, pasti ada rezeki. Rezeki nanti nikmat heula, eta rezeki. Maca koran, santai, itu rezeki. Waktu yang luar biasa. Jadi yang namanya rezeki itu bukan bersifat materi saja, tetapi rezeki itu akan datang dari arah mana saja dan dalam bentuk apapun, sehingga manusia itu merasa nikmat dengan mendapatkan sebuah rezeki tersebut. Ayo upami abdi naros ka ibu, upami urang tua itu bawa lain nikmat tubuh. Pemiluan nikmat tuh, nikmat. Terus ayeuna urang kaluar angin ya, kaluar angin, namun istilah nama kentut. Kira-kira nikmat tuh, nikmat dalam bentuk kaluar mah bahaya, jantan penyakit. Bahkan simkuring aya di jamaah bu, aya hidup hese. Biasa keluar, dari operasi itu kenikmatan rezeki yang telah Allah berikan. Nah, makanya yang harus kita perlihatkan adalah bagaimana cara menjaga kekerabatan terhadap orang lain, walaupun dia itu bukan keluarga inti. Dari keluarga itu sudah jelas kita menjaganya. Kita menjalin hubungan, tapi lamun aya hiji budak durhaka kana kolot mah wah eta mah bahaya. Nanti teu bisa ngajaga rahimna, tidak bisa menjaga kekerabatan di dalam keluarga. Nah, bahkan kalimat terakhir Imam Ar-Rabi Al-Asbahani dalam kitabnya Mufradatun fi Gharibil Quran menjelaskan. Nah, Imam Ar-Rabi ini adalah salah satu ulama ahli tafsir. Beliau menjelaskan kalimat rohimah atau kalimat rahim. Ada ungkapan rohmul mar'ati, artinya rahim perempuan. Dan kalimat imro'atun rohumul, perempuan yang mengeluhkan rahim. Nah, dari makna tersebut Imam Ar-Rabi menjelaskan kalimat ar-rahimu dapat diartikan kerabat. Dikarenakan kerabat semuanya keluar dari rahim yang satu, maka disebutlah rahim atau rohmu. Jadi kita ini keluarnya dari rahim yang satu. Yang memberikan rahim siapa? Allah. Bahkan Imam Al-Bukhari menjelaskan berkaitan dengan rahim, yaitu dengan ungkapan inna rohima sajnatun minar rahman. Sesungguhnya kata ar-rahim cabang dari kata ar-rahman. Nah, jadi pada hakikatnya manusia itu keluar dari rahim yang sama. Dan manusia itu sudah Allah ciptakan memiliki karakter lemah lembut, memiliki karakter kasih sayang. Ayeuna upami ibu-ibu tinggal di jalan, aya ucing kercicing di tengah jalan. Ibu-ibu nuju naik motor atau napi mobil, kita bade liwet atau napi bade nabrak kecil.
Berarti ada sifat rahimnya, kasih sayangnya. Nah, perbuatan seperti itu, sikap seperti itu salah satu sifat bahwa dia mengamalkan sifat silaturahmi. Pansakapun aya ucing nyampurkeun, bakat kesel ditajau gata ucing sia. Ngaganggu semuanya keur makan daging. Kira-kira ada ucing ditajam si kaki itu ayatnya sifat rahimna. Maka tuh hayang warot ketemu. Nah ini perlu kita perhatikan. Bahkan Imam Al-Bukhari menjelaskan dengan ungkapan Inna rahimah sajnatu minar rahman, bahwa sesungguhnya kata Ar-Rahim cabang dari kata Ar-Rahman. Ar-Rahman naon hartos nabung Maha penyayang. Mata sadaya lagi urang lahir tina rahim anu sami. Rahim itu adalah kerabat. Artinya ketika kita memiliki tetangga jauh, kalau kita memperlihatkan sifat silaturahim, maka yang jauh pun akan terasa dekat dan menjadi kerat. Bahkan Imam Al-Bukhari menjelaskan, faqalallahu man wasolaka wasoltu. Jadi apabila seseorang menyambungkan tali silaturahim, maka Allah pun akan menyambungkannya. Ada yang cerita tangga berapa baru-baru ayah sasitiar kelas 5, kelas 2, kelas 3, tapi terkenal malah pak baru-baru. Nah balik sudah bima tentara diundang, ayah diundang para datang. Alasan pak bima tentara diundang. Kukuanan tadi ondang gue tuh, nah, ayah kudu ondang cara datang. Alasan tewa ini sudah kapal ini, sehingga nasi ditagih iuran. Nah itu, jadi dalam sebuah kelompok atau segolongan kumpulan, khususnya syiah, ini kita harus selalu mempererat hubungan. Ketika kita mempererat hubungan silaturahim, menjalin persaudaraan, kekerabatan, yang jauh menjadi dekat, yang dekat lebih dekat lagi, maka Allah akan memberikan segala kemudahan kepada orang yang senantiasa mengamalkan silaturahim. Nah, lalu apa keuntungannya bagi orang yang selalu menjaga kepentingan silaturahimnya? Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keuntungan menjaga silaturahim. Tadi sudah dibaca oleh Ustaz Lukman ya hadisnya. Nah, ini hadisnya dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ibu nanti bisa buka di dalam kitab Bulughul Maram ada. Bahkan di dalam kitab ada Bulughul Maram ada. Kitab Bukhari ada, kitab Sahih Muslim ada. Bisa dibuka di sana. Nah, ini saya mengambil dari kitab Bulughul Maram. Bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyub sato alaihi birizkihi. Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya, wa an yunsa'alahu bi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah ia menghubungkan tali kekerabatan. Yang dimaksud tali kekerabatan di sini adalah silaturahmi. Jadi dalam hadis ini ada dua keuntungan. Pertama, Allah akan melapangkan rezeki. Siapa yang tidak mau
Kalau kita mendapatkan rezeki dari mana-mana, kita kan mau. Ya. Gampang. Pertama, jaga tali silaturahmi. Yang kedua, bahkan dalam hadis ini kata Rasulullah, keuntungannya yaitu wa an yusa'alahu bi asari. Dan Allah akan memanjangkan umurnya. Ibu-ibu hoyong panjang umur. Ibu komisi kuliner saya panjang umur ali. Ayo kaget naon sih. Upami dipaparin panjang umur bade naon tahu. Jadi siapa yang tidak mau ketika Allah memberikan usia yang begitu panjang kepada kita? Cuma yang harus kita perhatikan ketika Allah memberikan umur panjang kepada kita, untuk apa hidup kita? Kalau hidup kita dipakai pertama untuk gibah, cerai, salah. Kalau hidup kita untuk menjelek-jelekan orang lain, cerai, salah. Kalau hidup kita untuk memamerkan, memamerkan hal-hal yang sifatnya kemaksiatan, salah. Tapi kalau tujuannya ketika Allah memberikan umur yang panjang, tujuannya untuk berbuat baik, nah itulah yang harus kita terapkan. Berbuat baik itu umum. Sholat itu pekerjaan baik, puasa pekerjaan baik, menolong orang lain pekerjaan baik. Nah inilah keuntungannya orang yang selalu menjaga silaturahmi, menjaga kekerabatan, kekeluargaan, bukan hanya kepada kerabat inti, tapi juga kepada orang lain. Maka kata Rasulullah, dia akan dilapangkan rezekinya dan akan dipanjangkan umur. Insya Allah. Kamari si kuring meninggal di berita. Ayah jami usianya tos 102 tahun. Tapi tetiasa hukuman. Kita hayang seperti itu nih. Nah kahayang urang mah umur panjang, tina kayaan sehat walafiat. Kamu awet muara. Umur pas 30 tahun tapi wajah sudah 20 tahun. Bisa tidak seperti itu? Bisa. Kenapa? Karena yang diterapkan di dalam diri itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi tidak ada negatif thinking. Anu mata ngolotkeun teh bu rambut aya pikiran goreng. Eta mah enggal ngolotkeun. Tapi lamun pikiranna baik, husnudon, berprasangka baik. Insya Allah itu menjadi obat. Obat apa? Imun kita dan kestabilitasan terhadap tubuh kita. Nah kita berada di dalam sekelompok atau golongan. Jangan sampai di dalam kelompok atau golongan ini khususnya CPR. Jangan ada istilah menjelek-jelekan orang lain, suudon terhadap orang lain. Jangan sampai seperti itu. Tetapi yang diterapkan adalah watawasau bil haq watawasau bis saling menasehati. Karena sudah dianggap seperti keluarga dekat, ketika ada permasalahan diutarakan, diberikan solusi, diberikan nasihat. Itu karakter yang menjaga silaturahmi. Bahkan keuntungan selanjutnya dalam sebuah hadis, nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan ciri gemar orang yang
silaturahmi. Yang pertama yaitu seseorang yang selalu mencintai tetangganya, mencintai sahabatnya, mencintai temannya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu salah satu ciri. Jadi kalau kita cinta terhadap tetangga, cinta terhadap sahabat, cinta terhadap teman, seperti kita mencintai diri kita sendiri, pasti tidak akan istilah untuk menyakiti, tidak akan ada. Ada Bu, dia laporan kamu. Tadi Umi sudah dapat tausiah dari bapak-bapak. Jadi kita ini harus mencintai tetangga, mencintai sahabat, baik sahabat lama maupun sahabat yang baru. Seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jangan kasalahina salah paham. Lain sahabat lama, sama mantan sebenarnya. Salah paham, salah kita. Ya. Nah, maksud mencintai di sini adalah sesuatu perbuatan yang diperlihatkan berupa kebaikan, membantu terhadap orang-orang. Nah, pasti ibu di dia lah kagungan tatangi pasti. Upami simkuring ngaros ari tatangi ibu saya ke kak ibu. Sosialisasinya kumaha saya teh. Upami kurang. Jadi kalau kita memiliki tetangga yang tidak baik terhadap diri kita, kita jangan memperlihatkan sifat yang tidak baik. Tetapi kita harus memperlihatkan sikap yang baik. Dan kayak ini isinya lima. Kamu naik tetangga misalkan goreng ke orang, tapi orang tegoreng ke tetangga. Insya Allah tetangga bakal isimu. Urang sedih nasehatan, cik atau senang dicenderung tak ulah di jalan. Ani ayat tempatna, tempat dicenderung tak tetangga anggaran dicenderung ke jalan. Nah kalau seperti itu dia selalu melakukan hal-hal yang buruk, berarti kolbunya dipertanyakan. Jiwanya sedang sakit. Jadi kalau kita misalkan dalam sekumpulan khususnya CPR, ya, kalau masih ada yang membicarakan menjelekkan orang lain, bukan orang lain, menjelekkan temannya sendiri, menjelekkan sahabatnya sendiri, nah itu perlu dipertanyakan jiwanya ada apa? Kalau sakit secara dohir gampang diobati Bu. Kita pergi ke dokter. Kemarin saya sakit 1 minggu istirahat. Pergi ke dokter minum obat, alhamdulillah sembuh. Tapi kalau sakit yang berkaitan dengan jiwa, dengan kolbu, wah, dokter manapun tidak akan bisa menyembuhkan kecuali dia mau kembali kepada perbuatan yang baik. Nah, maka kakek ibu upami ayat kedua, ya, bawel, istilah bawel apa namanya, menasehati, memberikan penjelasan, itu bentuk kasih sayang. Terkadang kita selalu berpikir yang bukan. Langsung ibu-ibu aja sebenarnya di grup CPR banyak ngomong, banyak berbicara. Emangnya gua nggak bisa ngomong? Pak disadorin, ya silakan atau kamu aja yang ngomong, nggak malu. Nah itu. Jadi artinya di sini harus ada kesinambungan, saling mendukung, saling memotivasi untuk kemajuan yang kita inginkan. Kalau ini CPR, STIP Umum Mukminin. Bagaimana supaya kita melakukan gotong royong supaya sekolah ini menjadi
maju. Nah ini CPR kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana supaya kita bisa bekerja sama dengan guru? Tapi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada motivasi, jarang ada pertemuan, jarang ada perkumpulan, bagaimana bisa komunikasi dengan guru kalau memang tidak dekat? Nah makanya dengan adanya silaturahmi seperti kegiatan sekarang yang dilaksanakan oleh CPR, pengajian bulanan, ini mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah supaya orang tua dengan guru semakin dekat. Ketika ada persoalan, ada problem bisa dibicarakan. Apalagi di sini ada Bapak Kepala Sekolah yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk kemajuan, bukan CPR saja, tetapi untuk semua, khususnya untuk anak-anak kita yang sekolah di SD, SMP, umum. Ada bu aktif teh dengan ibu-ibu, ibu dakna aktif ke sekolah lain. Ayahku aktif di CPR, budak nggak gerak sekolah. Pak ayah tadi gitu tuh. Alasannya naon cenah ibu jeung bapana sibuk. Uihna tabung genep wae, jadi budak sakahayang we cenah sekolah. Ini juga perlu diperhatikan. Ada tugas yang memang harus kita laksanakan. Karena pada intinya manusia itu tidak bisa lepas dari pandangan orang lain. Nah ini hadis yang pertama, ciri gemar silaturahim, yaitu selalu berbuat baik terhadap tetangganya walaupun tetangganya memiliki karakter jelek. Berbuat baik kepada sahabat, berbuat baik kepada teman walaupun sahabat dan temannya memiliki sifat yang jelek. Terus ciri yang kedua, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu orang yang tidak mau bermusuhan atau orang yang menghindari untuk terjadinya pertengkaran. Jadi orang yang memiliki sifat menghindari dari permusuhan, nah itu sifat silaturahim, ciri orang yang menjaga silaturahim. Mata kade lamun ibu di dia misalkan ayah pak baut komo sabulan mah bantu sabulan cina Rasulullah aja pernah tidak bertanya kepada dua sahabatnya sampai 1 bulan. Nah dalam hadis ini ditegaskan barang siapa orang yang tidak bertanya atau bermusuhan lebih dari 3 malam, itu adalah merupakan orang yang tidak bisa menjaga silaturahmi. Maka kugeuleuh ka tetangga ditanya bade ka mana? Wah, ngabalieur. Ditanya ku urang assalamualaikum, teu ngajawab, ngabalieur keneh wae. Ieu teh salah kuring teh naon cenah. Ditanya di tetangga urang kalau kirim bolu. Pas dikirim bolu, oh ditolak. Itu aya naon? Nah jangan sampai terjadi seperti itu. Apabila kita bermusuhan dengan sahabat, dengan teman, apalagi bermusuhan dengan teman seprofesi, kayak sekumpulan di CPR, mal ayahlah panggilkan CPR kelas 1 bermusuhan di kelas 2 mual. Saya punya. Di CPR kelas 5 ketua untuk sekretaris pabaun-baun aya tuh. Teu aya, teu urang. CPR kelas 3 misalkan ketua jeung bendahara. Pabaun-baun aya teu. Teu aya.
Nah itu jangan sampai terjadi. Apabila itu terjadi, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, la yahillu li muslimi ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyan. Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mantan sahabat ayatnya. Ayo masih mantan sahabat. Nah, bapak rahasia. Ayo mantan kabogo ayatnya. Nah, mantan orang tua ada tidak? Tidak ada. Nah ini perlu kita jaga, jangan sampai ada permusuhan, apalagi terjadi permusuhan di keluarga inti. Kakak dengan adik bermusuhan, tidak pernah saling menyapa, tidak pernah saling bertanya. Ada anak dan orang tua bermusuhan, orang tuanya sakit, anaknya tidak pernah peduli. Ketika orang tuanya sakit, anaknya tidak pernah peduli. Kenapa? Karena ada hati yang memang dia itu tidak mau memberikan kasih sayang terhadap orang tua. Ada apa ini? Kalau sudah terjadi seperti itu, maka perjalinan kasih sayang di dalam keluarga tidak akan terasa. Kayak upami tunggu digambarkeun anu jadi rai raka parasel ada atas narika dua-duanya. Nah karena tidak ada jalin silaturahmi antara keluarga, maka akan terjadi sebuah kehancuran. Apalagi ini dengan orang lain. Nah kita harus bisa menjaga. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita perlihatkan perbuatan itu dapat menyakiti hati orang lain. Sebisa mungkin kita memperlihatkan sebuah sikap, sebuah perbuatan yang dapat mengundang bahwa orang lain itu menjadi bahagia. Kayaknya umpama di CPA misalkan ketua wadah umum, ya ayah hadiah kan bisa daya anggota atau kedua atau Omah Purkon misalkan lah ya ayah THR kami anggota CPR kelas 5 pasti atau pas sedang tahun pahit di Omah Purkon ini sedang ketua CPR tuh pada itu silaturahmi manjang. Ya, kenapa? Karena memperlihatkan perbuatan yang baik, tidak memperlihatkan perbuatan yang menjadikan orang lain itu tersakiti. Terus selanjutnya, ciri orang yang gemar silaturahmi di sini adalah orang yang selalu memberikan kemudahan. Orang yang selalu membantu kemudahan terhadap orang lain ketika orang lain itu mengalami kesulitan. Contoh ibu ya, contoh. Ini contoh secara fakta. Ketika di CPR ada anggota sedang butuh, baik itu yang sifatnya materi, baik itu yang sifatnya tenaga. Apa yang akan dilakukan oleh kita? Apakah kita akan membantunya atau membiarkannya? Pasti membantu. Bahkan kemarin saya lihat di salah satu grup kelas 3 gitu ya. Nah, itu bagaimana aktivitas CPR ketika ada anak yang sakit. Dikasih atau ditengok. Itu salah satu bentuk silaturahmi. Jadi ketika ada orang mendapatkan suatu kesulitan, lalu kita membantunya, kita menengoknya, maka itulah salah satu ciri orang yang telah menjaga silaturahmi. Keuntungannya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan
man pasaan mukminin kurbatan min kurabi dunia. Barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Jadi ketika kita memberikan kemudahan, maka Allah akan memberikan kemudahan. Tapi ketika kita mempersulit, ketua mempersulit anggotanya, erek maya diuran, mengesek sebenarnya. Erek maya diuran, iuran Siti aja, bu ketua mengesek sedang tarimanya. Pas ditagih, oke can gaduh. Hari pasti ditagih, erek maya mengesek, ketuanya sibuk. Nah, kemudahan itu yang harus kita perlihatkan. Karena dengan cara memberikan kemudahan itu salah satu ciri silaturahmi. Dan bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan lagi, waman yasaro ala musirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan seseorang yang mendapat kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita mempersulit, maka Allah pun akan mempersulit orang yang mempersulit. Dan barang siapa yang menjaga aib, menjaga aib temannya, menjaga aib saudaranya, menjaga aib sekelompoknya, maka Allah pun akan menjaga aib orang yang telah menjaga aib temannya. Ada yang tadi obat, aib telah diobat ambil. Aja boga babaturan, nah kelemahan urang, dibeja-bejaku. Artinya itu adalah orang yang tidak bisa menjaga silaturahmi. Aya hiji pamajikan ngagogoreng salakina. Aya hiji salakina ngagogoreng pamajikanna. Wah, semua salaki abdi mah naon, eta lamun sare aduh ngorokna luar biasa. Menjadi beja-beja. Sudah ada abdi ge eta juga pamajikan, eta lamun sare aduh. Lamun geus kaluar angin, bauna luar biasa. Di beja-beja. Nah, sebisa mungkin kita harus bisa menjaga aib. Apalagi ketika kita mampu menjaga aib teman kita, aib saudara kita, aib sahabat kita, maka Allah pun akan menjaga kehormatan kita. Jadi itu salah satu ciri dari orang yang menjaga silaturahim itu adalah orang yang selalu menjaga aib orang lain. Waktu senang ke 11 sebenarnya. Nah, itulah di antara ciri-ciri orang yang selalu menjaga silaturahim. Lalu apa hikmah menjaga silaturahim? Hikmahnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu mempererat hubungan kekeluargaan dapat mendatangkan kecintaan pada keluarga, memperbanyak harta dan memperpanjang usia. Serta dalam hadis lain kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hikmah menjaga silaturahim itu adalah selalu memperlihatkan sikap baik dalam bertetangga dan berakhlak mulia, serta akan memakmurkan tempat tinggal dan menambah umur. Itu hikmah menjaga silaturahim. Tapi ada akibat orang yang tidak menjaga silaturahim. Tadi kata Ustaz Muhammad dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu la yadkhulul jannah. Orang yang tidak mampu menjaga silaturahim atau memutuskan silaturahim, akibatnya dia tidak akan masuk surga. Luar biasa tidak tubuh. Nah, makanya kita harus selalu menjaga silaturahim. Mudah-mudahan dengan cara menjaga silaturahim kita senantiasa
mendapatkan maghfirah dari Allah, dan Allah menempatkan kita di al-jannah, yaitu surga yang kita inginkan. Tetapi kalau sebaliknya kita memutuskan silaturahim dalam artian kalau kita punya kelompok, punya golongan, tetapi tidak pernah menyapa, tidak pernah memberikan nasihat, atau bahkan saling menjelekan, saling bermusuhan, maka itulah sudah termasuk kalimat khotimun. Berarti dia memperlihatkan untuk memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan itu adalah merupakan salah satu bentuk kita sebagai orang yang senantiasa menjaga tali silaturahim. Adapun yang harus kita perhatikan, pertama, untuk selalu menjaga silaturahim, bergaul dengan semua orang secara baik dan menyenangkan, serta sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang kedua, yaitu selalu dekat dengan kawan, dengan kerabat, dengan tetangga, dan selalu menghindari permusuhan. Jadi dengan tetangga harus baik, kerabat harus baik, sahabat harus baik. Jangan sampai ada istilah menjelek-jelekan orang lain. Yang ketiga, yaitu bersikap pemaaf kepada siapa saja yang melakukan kesalahan. Jadi kalau misalkan sahabat kita, teman kita, tetangga kita punya kesalahan, maka kita harus memiliki sifat pemaaf. Yang keempat, yaitu selalu berani meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ulah gengsi kan? Kade. Ayeuna lamun urang didamel kesalahan, wah gengsi cenah minta maaf. Ketua misalkan ngalakukeun kesalahan, wah gengsi atuh minta maaf ke anak buah. Nah, ya. Jadi kita harus memperlihatkan sikap, yaitu meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Terus selanjutnya yaitu selalu menengok teman, tetangga, dan kerabat jika mereka sakit atau terkena musibah. Terus selanjutnya yaitu menemui teman dan mengunjungi kerabat yang jauh yang sudah lama putus hubungan. Yang terakhir, selalu mendoakan kebaikan kepada siapa saja dengan hati yang ikhlas. Jadi inilah kesimpulan bahwa kalau kita selalu menerapkan karakter seperti ini, insya Allah silaturahim akan terjaga, silaturahim akan selalu terlindungi, dan persahabatan, kebaikan baik sesama teman, tetangga, ataupun terhadap orang lain akan berjalan dengan baik. Itulah kesimpulan berkaitan dengan pentingnya menjaga silaturahim. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan adanya perkumpulan seperti ini adalah salah satu bentuk bahwa kita menjaga tali silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada kita, melapangkan rezeki kepada kita, dan memudahkan dalam setiap urusan apa yang akan kita laksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan adalah dari saya pribadi. Kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan menjadi jariah bagi Al-Ustaz. Ditutup dengan doa, mudah-mudahan kumpulan CPR ini betul-betul menjadi wasilah kebaikan, bukan menjadi wasilah keburukan. Kenapa? Karena inilah inti dari tali silaturahmi. Ditutup dengan doa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman Rabbi habli minas sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.